3 jam atau 4 jam gitu ya, atau 5 jam. Dan itu akan dimulai dari nol lagi prosesnya. Misalkan bahan A dengan bahan B dimasukkan ke reaktor lagi, dimulai lagi prosesnya, sekian jam lagi tadi, 3 jam, 4 jam, atau 5 jam, selesai, keluarkan, mulai lagi dari nol lagi, kan gitu ya. Nah, berarti data-datanya tidak bisa dianggap continue. Maka yang model begitu tidak bisa dipaksa untuk linear. Tapi kalau prosesnya continue, ya, sesuatu yang berjalannya 24/7, jadi terus-terusan jalan gitu ya. Nah, itu masih bisa kita buat linearisasi. Nah, itu tanda apanya tanda petiknya adalah dipaksa untuk supaya linear ya. Seperti itu. Ini ada contoh misalkan saya punya tangki. Tangki ini ada bahan masuk ya, kemudian dikeluarkan kembali. Tapi di sini misalkan eh, kita buat ada akumulasi ya. Jadi hanya tangki apa nih? Tangki penampungan ya. Masuk, keluarin lagi tapi ditampung sementara dalam tangki. Mungkin anggap aja ini namanya akumulator gitu ya. Dengan luas penambang tertentu dan level ketinggian cairan tertentu. Kalau modelnya seperti ini, misalkan ini dibuka penuh gitu ya, maka ini kan seperti gerak jatuh bebas ya. Jadi dibuka langsung keluar dia bebas ya. Maka secara hukum fisika biasanya kita nulis dengan beta akar H seperti itu ya. Jadi kalau neraca massanya bagaimana? Ya berarti A kali DH per DT sama dengan FI atau F in dikurangi beta akar H sebagai F out ya. Jadi ini adalah F out-nya, ini adalah F in-nya ya. Kemudian kalau misalkan F out-nya yang mau kita analisa, maka ini kita buat jadi positif ya. Dia pindah kiri misalkan, maka ini jadi negatif, ini jadi positif ya. Seperti ini ya. Jadi ininya pindah ke kanan, beta akarnya pindah ke kiri gitu ya. Atau juga boleh begini juga boleh ya. Nah, setelah itu sekarang kita menggunakan Taylor approximation. Nah, Taylor approximation ini dia akan berusaha menganalisa dari kondisi mula-mula sampai kondisi tertentu. Ya, kalau mula-mula kan di sini masih kosong ya. Tangkinya mula-mula masih kosong. Ketika dia kosong, berarti H-nya masih nol. Atau ya H mula-mula lah gitu ya. Bagaimana mula-mulanya dari sini? Ya sama aja, berarti ini mula-mula dari sini. Pengertian H0 itu bukan angkanya 0 ya. Maksudnya adalah H mula-mula. H mula-mula kemudian dia akan bergerak. Pertanyaannya adalah gini. Kalau misalkan mula-mulanya dari sini, gitu ya. Ketika saya buka, berarti kan kemungkinan besar dia akan turun. Berarti dia H berikutnya akan surut, makin kecil, gitu ya. Kalau F out-nya lebih besar dibandingkan F in. Ya, kalau ini misalkan lebih besar daripada F in, maka kita bisa pakai rumus Taylor approximation. Beta akar H0 berarti mula-mula ditambah dengan delta beta akar H per DH. Berarti kan perubahan F out terhadap perubahan level. Dikali delta H atau H min H0 ditambah kemudian D kuadrat beta akar H DH kuadrat pada saat nol, kemudian H min H0 kuadrat per 2 ditambah seterusnya nanti pangkatnya pangkat 3. D pangkat 3 beta akar H per DH pangkat 3 ininya 1, nanti H min H0 pangkat 3 dibagi 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, singkat ceritanya, ini kan panjang nih teman-teman nih. Ini kan bisa terus-terusan nih sampai tahingga gitu ya. Nah, tapi lama-lama itu nilainya tidak akan signifikan atau dalam artian dia sudah bisa kita abaikan. Jadi misalkan kalau bikin grafik ya,
Ini realnya seperti ini grafik datanya. Kalau pakai Taylor approximation, maka datanya mungkin akan kira-kira seperti ini. Dan ini terus sampai sana ya. Sampai suatu saat dia akan datar atau stabil. Maka berarti ini hanya makin turun. Ini hanya turun. Ini mula-mula di sini dia turun. Mungkin sampai sini dia stabil. Karena berarti di sini sudah F out sama dengan F in. Gitu ya. Maka bisa kita simpulkan saja kalau gitu. Beta akar H0 ditambah beta 1/2 akar H0 dikali delta H adalah approximation atau perkiraan F out yang terjadi setelah steady state condition atau sudah kondisi stabil atau tunak namanya gitu ya. Nah, inilah yang bisa kita buat model namanya. Karena aslinya kan nggak begini. Aslinya kan ini sebenarnya berubahnya per eh, level tadi ya. Dari sini turun ke sini, terus ke sini, 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 gitu ya. Tergantung perubahan H-nya. Tapi karena nanti lama-lama dia cukup panjang perhitungannya dan tidak akan berubah lagi atau sudah stabil kayak gini datar nih. Ini kan udah datar nih ya, udah datar. Maka sudah cukup menggunakan simplifikasi atau penyederhanaan seperti ini. Maka kita lanjutkan dengan modelnya tadi adalah berarti yang awalnya tadi adalah A DH per DT sama dengan F in dikurangi beta akar H. Nah, sekarang kita bisa ubah menjadi ini. A DH per DT sama dengan F in dikurangi. Nah, yang mana? Yang tadi yang Taylor approximation. Yang beta akar H0 ditambah dan seterusnya ya. Oke, kita lakukan asumsi sekarang. Bagaimana kalau H adalah berarti H mula-mula ditambah perubahan H. Nah, perubahannya tergantung tadi kan ya, bisa naik, bisa turun. Jadi dia bisa lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan H0, atau mungkin bisa lebih besar dibanding sebelumnya. Pokoknya di data H aja. Kemudian asumsinya F in adalah berarti F in mula-mula ditambah perubahan F in. Kan itu normal ya. Mula-mulanya berapa ditambah perubahan F in. Oke. Maka oleh karena itu berarti delta delta H0 per delta sama dengan FI 0 atau mula-mula dikurangi beta akar H0 adalah 0. Oke. Kenapa? Karena H0 atau H mula-mula itu adalah statik, fix dia. Oke. Delta H mula-mula angkanya fix. Ketika dia fix berarti tidak ada delta H atau 0. Oke ya. Kemudian setelah kita punya asumsi ini, maka kita bisa lanjutkan ke sini, teman-teman ya. Oke. H adalah apa? H0 ditambah DH. Maka DH kita bisa ganti menjadi D H0 tambah DOH. Seperti ini ya. Sama dengan FI0. Jadi FI adalah apa? Nih, FI adalah FI0 tambah DO FI. Lihat nih ya. Maka ini saya ganti dengan FI0 plus DO FI. Ini ya. Ini aslinya adalah FI. Oke, kita ganti menjadi FI0 tambah DO FI. Dikurangi beta akar H0. Sini ya. Kemudian dikurangi lagi berarti kalau dibuka kurungnya ini, kalau dibuka menjadi ini dikurangi lagi beta kali 1/2 akar H0 dikali H dikurangi H0. Sedangkan H apa? H adalah H0 tambah DOH. Ini bisa saya ganti nih, hanya ini ya. Jadi kayak gini, H0 tambah DOH dikurangi H0. Nah, kemudian yang sudah kelihatan seperti ini bisa dicoret-coret ya. Ini dengan ini coret gitu kan ya. Ini coret-coret gitu. Kemudian ini DH0 per DT. Nih, DH0 per DT adalah 0. Oke. Kalau dia 0 nggak ada, tinggal apa? Tinggal sisa DOH. Berarti tinggal D DOH. Gitu ya. Oke. Dan seterusnya. Akhirnya kita cuma dapat gini aja. Gitu ya. DO FI dikurangi beta eh,
2H per 2 akar H0. Gitu. Kemudian ini maksudnya adalah kita dilihat dari rumus yang sebelumnya ya, bahwa A D 2H per D sama dengan ini do FI dikurangi do, sorry, delta beta akar H dibagi DH dengan kondisi H sama dengan H0 do H gitu ya. Apa sih maksudnya di sini? Ya, di sini ingin menyampaikan bahwa terjadi perubahan dinamik ya dari sistem neraca massa kita karena ada perubahan level ketika kita buka keran secara penuh ya. Nah, yang berubah itu bukan H-nya tapi turunan kedua daripada H. Jadi D2H per DT ya. Kemudian FI-nya juga berubah ketika kita buka keran yang bawah atau F out gitu. Dengan faktor koreksi F out adalah beta kali 2H per 2 akar H0. Ya, ini H0-nya dilihat cek ya tadi ya. Kenapa H0? Karena ini mula-mula. Tapi kalau dia bukan mula-mula, maka ini jadi DH. Ini ya. Oke, tadi kita awal bilang dx per dt sama x adalah non-linear model. Ketika dia non-linear model sebagai fungsi x di sini, maka kalau saya turunkan sekali menjadi d do x per d sama dengan do f per do x ketika x sama dengan x0 do x ya. Nah, itu kalau cuman fungsi x. Bagaimana kalau fungsinya x dan y? Maka dx per dt sama dengan fungsi daripada x, y. Saya turunkan sekali menjadi d do x per dt sama dengan do f per do x ketika x sama dengan x0 do x ditambah ini dipisah ya. Do f per do y ketika y sama dengan 0 kali do y. Jadi do x sendiri, do y sendiri ketika dia dua fungsi. Bagaimana kalau tiga fungsi x, y, z? Maka di sini tambah satu lagi adalah do f per do z ketika z sama dengan x z0 dikalikan do Z dan seterusnya gitu ya. Karena dalam keadaan perancangan pengendalian proses, teman-teman nanti bisa saja satu unit itu dipengaruhi oleh satu parameter, kadang juga dipengaruhi oleh dua parameter, misalkan ada temperatur dan pressure atau tekanan. Tapi bisa saja itu menjadi tiga parameter yang berpengaruh. Selain tadi dari temperatur, pressure juga mungkin bisa flow misalkan ya, ataupun bisa jadi konsentrasi misalkan. Artinya itu bisa kita buatkan modelnya sesuai kebutuhan ya gitu. Nah, ini supaya memudahkan gitu ya. Ini kan berarti kan ketika ada X, Y, dan Z misalkan ataupun dan seterusnya, ada pressure, temperature, misalkan ada lagi flow, dan ini harus dikendalikan secara bersamaan. Kalau dia secara bersamaan harus dikendalikan secara kontinu, secara simultan, maka caranya adalah dilinearkan masing-masing. Ya, masing-masing X ya sendiri, Y ya sendiri, kalau ada Z ya Z sendiri. Maksudnya apa? Jadi kalau kalian punya tadi temperatur, maka temperatur dilinearkan sendiri sebagai variabel atau parameter temperatur. Ketika kalian juga punya ada pressure, maka pressure-nya juga dilinearkan secara sendiri hanya untuk pressure-nya dan seterusnya gitu ya. Jadi ini yang kita bicarakan adalah bukan matematika murni ya, tapi kita menggunakan aplikasi matematika. Oke. Nah, yang berikutnya adalah menggunakan Laplace. Saya nggak tahu apakah kalian pernah mendengar atau mempelajari tentang Laplace ya. Harusnya sih adanya di Matematika 2. Kalaupun belum pernah belajar ya nggak apa-apa. Paling saya akan berikan sedikit pengetahuan saja ya. Jadi transformasi Laplace ini sebetulnya sangat baik atau sangat berguna sekali ketika kita mau menyelesaikan persamaan-persamaan linear. Kalau tadi kan ini cuma satu dua ya masih dikit ya. Kalau tadi si Taylor ini sudah mulai banyak nih, ya kan? Dan seterusnya. Nah, kalau makin banyak kan makin susah.
untuk kita mengerjakannya ya. Maka dimudahkan kalau sistemnya adalah menggunakan Laplace transformation atau transformasi Laplace. Ya, ini hanya contoh aja bahwa misalkan Laplace itu adalah dari Laplace transformation fungsi T. Fungsi T ini kalau pakai Laplace jadi fungsinya jadi Fs. Jadi T ini kita ganti dengan simbol baru namanya S. Tapi sudah ada ini, ada tandanya nih. Berarti dia sudah diubah atau sudah ditransformasi gitu ya. Karena aslinya adalah fungsi T atau waktu. Kemudian kalau fungsi S ini saya integralkan menjadi misalkan dari 0 sampai tak hingga menjadi E pangkat minus S kali T. Sedangkan ini adalah sebagai fungsi waktu kali dt. Ini contoh yang secara umum ya. Maka integral ini harus ada gitu ya. Kenapa harus ada? Supaya kita bisa mendefinisikan fungsi ini terhadap rentang waktu atau rentang kondisi tertentu. Ya di sini sih 0 sampai tak hingga ya. Nanti bisa berubah-ubah. Bisa 0 sampai misalkan cuma 10, 0 sampai 5, ataupun dan seterusnya ya. eh Kadang-kadang lower limit of zero itu nggak bisa kita pakai gitu ya. Paling kita pakai 0 plus gitu. Karena sebetulnya nolnya nggak nol tepat ya teman-teman ya. Bisa jadi 0, ya 0,1 misalkan 0,5, 0,6. Jadi benar tidak betul-betul nol sebetulnya ya. Sesuai dengan data yang kita punya gitu aja. Kemudian Laplace operation itu selalu dibuat linear dia. Jadi karena dia model. Kalau dia model, kita buatnya linear ya teman-teman ya. Ini kalau misalkan linear itu selalu dia Laplace fungsi satu dari temperatur, fungsi dari temperatur ya kita gabungkan menjadi udah Laplace F1T ditambah Laplace F2T. Ini langsung aja gitu ya. Dan ini juga seperti tadi lah masing-masing. Lihat nih. Yang tadi saya cerita nih adalah masing-masing. Kayak gini ya. Nah, untuk Laplace ini saking banyaknya, maka kalian tidak perlu menghafal untuk rumus transformasi Laplace standarnya. Nanti kita ada namanya Laplace tables ya, standar Laplace table. Ini tinggal lihat di Google juga ada ya, gampang ya. Misalnya nih ada shifted functions. Kalau dia fungsinya fungsi seperti ini, L fungsi T dikurangi T0, maka Laplace-nya udah langsung jadi seperti ini. E pangkat minus ST0 kali L fungsi T. Fungsi turunan misalnya, Laplace dari delta ft atau delta fungsi t dibagi dt sama dengan apa? Langsung S kali Laplace fungsi t dikurangi f0. Ini contoh yang sudah ada ya. Kemudian kalau limit limit t eh, menuju tak hingga sebagai fungsi t, maka dia akan diganti menjadi begini, limit s ya. S-nya menuju ke 0 sekarang dibalik ya. Kenapa menjadi 0? Karena harus linear. Kalau T menuju tak hingga, dia nanti tidak linear atau non linear. Sedangkan Laplace harus dibuat linear, maka dia limitnya menjadi menuju ke 0. Ya, limit S dari fungsi S. Jangan lupa kalau Laplace itu biasanya nanti ada hasilnya dikasih tanda begini ya, tanda garis. Kemudian lagi kalau limitnya misalkan mula-mula T menjadi 0, ya, maka untuk Laplace kita balik malah S menjadi tak hingga supaya nanti hasilnya jadi tetap linear ya. Jadi Laplace itu ditransformasikan supaya akhirnya ujung-ujungnya grafiknya linear. Aplikasinya adalah quick insight into step and impulse response. Nanti ada step response, ada impulse response. Jadi dengan menggunakan Laplace transformation kita bisa tahu nih pengendalian proses yang nanti kita gunakan adalah fungsi step atau fungsi impulse ya. Oke, contoh kita punya heater. Heater ini ada bahan masuk ya dengan temperatur masuk, dikasih pemanasnya pakai steam, kayak coil gitu. Kemudian dikasih pengaduk. Ini udah sering pernah dilakukan di awal-awal kuliah penilaian proses ya. Saya udah sering lihat nih. Kemudian kita keluarkan sebagai F out dan dengan temperatur tangki tertentu. Oke.
Modelnya bagaimana? Ya, kita buat dulu neraca energinya ya di sini. V kali dt dibagi dt kecil sama dengan F in kali delta T sama Q dibagi rho CP. Kemudian ini kalau kita terjemahkan menjadi UA ya kali delta T. Yang ini nih. Q sama dengan UA delta T. Kenapa? Karena pakai coil dia. Ya, kecuali ketika dia diabaikan. Calculate step response for 10 degree Celsius change in inlet temperature. Nih lihat, karena dia dynamic, misalkan tiba-tiba di sini berubah temperatur masuknya dia naik 10 derajat. Itu namanya dynamic change ya. Tiba-tiba dia naik 10 derajat. Tolong dicek bagaimana respon daripada pengendalian proses yang kita punya, terutama di steamnya ini nih. Oke. Pertama adalah linearize model in deviation variable. Note that the model is already linear. Namanya model udah linear nih ya sebenarnya ya. Oke. V d dot T per dt. Lihat ini. Ini kan model awalnya ini. Ketika kita ingin membuat ini menjadi linear kembali karena ada perubahan, ya, maka berarti model ini akan berubah karena ada kenaikan 10 derajat. Maksudnya adalah kita ingin melihat kondisi kestabilan yang baru setelah ada naiknya 10 derajat. Nah, sebagai gambaran begini. Kan dalam suatu ya atau apa ya, tiba-tiba kita lemparkan batu sehingga ada riak gelombang air di atas permukaan air danau. Maka itu berarti ada kondisi dua. Ya, kondisi dua adanya riak gitu ya. Nah, kita juga sama. Kondisi satunya adalah normal, inlet temperaturnya normal, tiba-tiba kondisi dua adalah inletnya naik 10 derajat. Maka kita akan melihat kondisi yang kedua. Oke, kalau yang kondisi kedua, maka terpaksa harus kita turunkan sekali lagi modelnya. Maka kayak gini ya. V d dot T per dt sama dengan delta T kali do F in. Ini maksudnya nih. Kok yang berubah F-nya, bukan T-nya? Ya, karena di sini ketika dia berubah waktu awal-awal, F ini itu kan nol. Sorry, T-nya nol. Nol itu apa? Mula-mula. Ya kan? Nah, baru kita bicara adalah yang berubah. Ini yang mula-mulanya dulu. Ini adalah yang berubah. Apa yang berubah itu? T-in-nya berubah dia. Ya, jadi berapa tadi? Ya, lihat tuh nanti. Awalnya kan naik berubah 10 derajat. Nanti jadi bagaimana dia? Ditambah UA delta T sama ini kayak gini. Nah, sekarang di sini adalah yang dimaksud adalah steamnya. Steamnya akan berubah di sini nih. Nih, makanya dia di do T steam. Maka steamnya akan harus berubah di sini. Kayak gimana? Kita lihat dulu ya. It can be seen that if do F in adalah 0 dan do T steam adalah 0, oke, kita lihat. Kalau do F in adalah 0, kan mula-mula ya. Sorry. Do F in adalah 0 karena mula-mula. Kemudian do T steam juga awalnya 0. Oke. Maka yang tadi bisa kita ubah menjadi seperti ini. Jadi V S ditambah F in L0 mula-mula ditambah UA rho CP kali do T sama dengan F in mula-mula kali do T in. Sini ya. Ininya jadi 0. Kemudian yang 0 adalah do T steam. Do T steam 0. Dia 0 ya. Kemudian do F in 0. Jadinya kayak gini. Kemudian kita tentukan dengan menggunakan Laplace transformation tau T ya sama dengan V dibagi F in 0 tambah UA rho CP. Ini F in 0 tambah UA rho CP ini sebagai tau T. Kita yang tentukan.
Oke. Dengan A sama dengan F in 0 dibagi F in 0 tambah UA rho CP. Ini yang kita tentukan. Kemudian kita lihat sekarang dou T dibagi dou T in. Dou T adalah perubahan temperatur setelah ada kenaikan 10 derajat dari yang mula-mula ya. Berarti dia dou T-nya adalah A, dou T ini adalah tau TS plus 1. Kenapa plus 1? Karena step change tadi. Di depannya ada step change ini ya, step. Dou T ini berapa tadi? 10 derajat setiap waktu. 10 derajat yang masuk. Oke ya. Kalau dou T ini 10 per S, kita masukkan ke sini. Maka dou T menjadi 10 kali A, 1 per S dikurangi tau per tau S plus 1. Oke. Nah, angka ini, bagaimana Laplace transformation-nya? Kita harus lihat tabel. Lihat tabel, maka ini menjadi apa? 1 per S menjadi 1, tau per TS plus 1 menjadi E pangkat minus T per tau. Ini ada di tabel ya. Sedangkan ini adalah tetap atau dia tidak berubah. Oke, kita lihat di grafik ya. Dari sini kita adalah mula-mula. Gitu ya. Ini kalau ditambah 10 derajat Celcius. Nah, dia akan merespon. Dia dari sini, maka dia akan naik ke 10 nantinya. Gitu ya. Nah, ini nih ada limitnya ya. Limit properties with back transformations. Dou T sama dengan A plus dou TS plus 1. Sorry, TS plus 1. Dikali dou T sama dengan A dibagi tau S plus 1, 10 per S. Nah, ini semua dari mana? Dari Laplace, teman-teman ya. Jadi dou T in itu nanti adalah dia pakainya 10 per S tadi kan. Dou T in adalah 10 per S. Ini kita ganti. Terus kita buat limit. Limit dari T pada waktu tertentu sama dengan limit menjadi S menuju 0. Ingat tadi ya, kalau Laplace dia di sini kita ganti jadi S ya. A dibagi tau S plus 1. Kalau di sini tadi 0, berarti tak hingga di sini ya teman-teman ya. Ini T menjadi 0, maka dia S menjadi tak hingga. Ininya sama ya. Ini limit dari dou T. Kan awalnya T, untuk turunan ke satunya adalah dou T. Maka ini menjadi S kali ini. A bagi tau S plus 1 dikali 10 per S. Sama dengan, jadi 10A dibagi tau S plus 1 sama dengan 0. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Limit dari S mendekati 0 sekarang. Ini kan tadi kan tak hingga ya. T-nya menjadi 0. Dou T bagi T bagi dt. Berarti turunan berikutnya. Dari sini turunan sekali lagi. Ini pun diturunkan sekali dia. Maka jadi apa? S kuadrat ya. Ini S kuadrat dikali A atau S plus 1 kali 10 per S. Ya. Ketika Laplace S diturunkan sekali, cukup jadi S kuadrat ya. Kemudian ini menjadi limit S menjadi tak hingga karena dia T-nya sama menjadi 0. 10 AS, ini 10A kali S. Karena ada kuadrat, ini dikali bawah jadinya hilang S-nya ya. Ini ada S ya, hilang. Sama dengan 10A per tau. Jadi, kalau ngelihat begini ya, ini 10A per tau ini kita bisa lakukan ke rumus yang pertama. Limit T ya menjadi tahingan, jadi T dalam fungsi T sama dengan limit S menjadi 0 sekarang, supaya stabil. S dikali A dibagi tau S plus 1 sama dengan dikali 10 per S sama dengan 10A. 10A adalah ini. Ini 10A-nya. Oke. Nah, lihat dari sini, kalau ada yang step itu selalu 1 per S dia. Ini tabel Laplace-nya. Step itu kayak tangga maksudnya. Ini naik, datar, nanti naik lagi, datar lagi, naik lagi,
datar lagi, naik, datar ya. Itu sebenarnya step change. Kalau Laplace function integrator atau fungsi T dari Laplace ini, maka dia jadi 1/s kuadrat. Grafiknya dia akan begini, datar, terus tiba-tiba naik. Itu kalau integrator. Kalau T pangkat N, jadi N faktorial, dibagi S pangkat N+1, gambar kayak gini, respon langsung naiknya ke atas. Kalau tadi kan integrator ya agak landai. Ya, maka jangan heran kalau kita pernah menggunakan ada proporsional, integral, dan derivatif ya atau PID yang integral itu dia agak landai ya. Kalau yang dia proporsional langsung langsung naik ya. Dia yang merespon dengan cepat. Kalau dia pangkat minus A kali T, maka dia menjadi 1/s tambah A. Lihat gerakannya, dia akan naik dulu, baru dia turun. Jadi dia akan merespon cepat dulu, baru dia akan mulai menstabilkan. Kalau T pangkat N kali pangkat minus A kali T, maka dia akan merespon sedikit, baru dia turun. Ya, nah, ini pun sama. Nanti ada sinusoidal, ada kosinus dari sini, ada yang gabungan ya, seperti ini. Nah, kalau ini naik, turun, lama-lama makin kecil, akhirnya dia datar. Nah, ini maksudnya apa? Ini sebenarnya adalah bagaimana kita melihat respon dari unit pengendalian proses yang kita rancang, teman-teman. Ketika misalkan ada reaktor, diminta untuk selalu stabil di suhu misalkan anggaplah 100 ya. Dia harusnya 100 Celcius. Tiba-tiba, misalkan ada inletnya masuk naik 10 derajat tadi kayak tadi. Ketika dia 10 derajat, maka berarti temperatur akan berubah. Mungkin juga ada kenaikan sekitar sekian derajat. Nah, bagaimana kita meresponnya? Nah, unitnya akan merespon dulu. Tergantung kita pakai yang mana. Kalau pakai fungsi yang integrator, dia akan responnya langsung santai dia. Kalau unit step change, dia langsung respon dengan cepat. Langsung buka valve pendingin misalkan. Valve pendingin naik gitu ya. Nanti dia langsung keluar hasilnya. Kalau misalkan yang lain nih, ada yang merespon dengan sangat cepat, tapi dia pelan-pelan berubah. Kalau step change merespon, dia punya kondisi kestabilan baru. Kalau ini merespon, tapi dia akan mengembalikan ke kondisi kestabilan yang lama. Nah, kalau tadi reaktor maunya kan tetap 100 ya. Kalau dia mau 100 Celcius, ketika ada perubahan inlet 10 derajat, dia akan merespon, dan kita akan mengembalikan ke kondisi 100 derajat Celcius, karena maunya adalah eh, isotermal sehingga temperatur di reaktor tetap 100 Celcius walaupun misalnya inletnya ada sedikit berubah. Nah, maka ini yang akan kita tetapkan mau yang mana. Kalau ini kestabilannya baru berarti tidak lagi 100 Celcius. Kalau tadi awalnya 100 Celcius karena gara-gara dia naik mungkin jadi 107 Celcius misalnya ya. Berubah dia. Kalau ini kita kembalikan. Respon dulu, kita kembalikan ke kondisi awal. Ini pun sama, ngerespon tapi tidak signifikan kayak tadi ngeresponnya. Tapi sama, dia akan mengembalikan ke kondisi awal. Kalau yang ini, ya, ini dia akan merespon, tapi dia cara mengembalikannya tidak smooth kayak gini ya. Dia akan turun naik, set naik, respon, turun lagi bawah, respon lagi, turun lagi, naik turun, turun. Akhirnya dia sampai kondisi stabil. Jadi cara ngeresponnya tentu berbeda-beda ya. Oke, lanjut heater. Yang berikutnya adalah limit properties with back standard formulation tadi. Kita ke heater 4 sekarang. Bagaimana kita kalau ada tiga, ada temperatur, ada F in, ada T steam yang akan kita ubah dan untuk kita main-mainkan. Tapi ujung-ujungnya yang penting kan temperaturnya berapa, ya kan? Kalau kalian lihat gambar awalnya di sini, ketika dia masuk dipanaskan, yang penting berapa temperatur keluarannya, bukan masalah flow-nya kan?
karena flow-nya di sini kita buat sama. Tapi temperaturnya harus berubah atau naik. Maka walaupun saya main-mainkan ada perubahan dari temperatur feed masuk, ada misalkan perubahan flow masuk, atau ada perubahan test steam yang kita mainkan, tapi ujung-ujungnya adalah berapa temperatur keluarannya. Nah, ini DOT ini tergantung yang kita maunya tadi. Mau kembali ke tetap 100, misalkan karena dia isotermal, berarti dikembalikan ke kondisi awal ya. Tapi kalau tidak, berarti dia akan naik ke kondisi yang berikutnya atau kondisi yang baru gitu ya. Ah, sekarang fungsi transfernya itu bisa dua, bisa seri atau paralel dia. Jadi beruntut begini, seri. Ada yang dia tidak beruntut tapi dia paralel. Oke. Kalau misalkan bentuknya seri seperti ini, maka kan ada X1 masuk, ada unit pengendalian G1, dia output X2, misalkan ya. X2 masuk lagi pengendalian berikutnya, G2, terus jadi Y output. Nah, kalau bicara X2, X2 adalah apa? G1 kali X1-nya. Ini G1 kali X1. Kalau Y gimana? Y adalah berarti G1 kali G2 kali yang awalnya. Atau bisa kita jadi jumlahkan. Misalkan X1 kali G1 itu ya dikalikan dengan G2. Langsung begini. Gitu ya. Hmm. Kalau yang paralel, maka dia tergantung gambarnya dulu ya. Lihat dulu misalkan. Ini X1 ada masuk ke kanan langsung, ketemu dengan pengendalian 1 atau G1. Kemudian keluar sebagai Y1. Tapi X1 ini juga masuk di G3. Sini ya. Dia akan gabung dengan G2, yang mana dia adalah keluaran dari G1, dikendalikan ke G2. Baru ketemu di sini. Ditambah dengan X2, ya, dikendalikan dengan G4, ketemu di sini, keluarlah sebagai Y2. Jadi ada X1 dan X2 sebagai input, tetapi outputnya berbeda. Kenapa? Yang satu langsung begini, yang ini adalah gabungan dari G2, G3, dan 4 interaksinya ya. Jadi gimana caranya? Caranya adalah kita lihat satu persatu ya. Yang ngitungnya ngitung mundur. Lihat mundur. Oke, Y2 itu dari mana? Y2 itu dari atas dulu. Oh, ada G2 dan G1. Karena dia ini adalah seri kan? Ini kan seri nih. Kalau di sini apa berarti? G2 kali G1. Atau boleh G1 kali 2 juga boleh. Gitu ya. Kemudian dia juga dari G3. Berarti ditambah G3. Dikali inputnya adalah X1. Karena sama kan? Maka ini adalah G1 kali 2 ditambah G3 dikali X1. Ini yang mana? Ini selesai. Kalau yang G4, maka dia lihat tadi ngitung mundur G4 kali X2 langsung ya. Tambah G4 kali X2. Jadi harus dilihat dari mundur ya. Kayak kita tadi, saya ulang lagi ya. Y2, lihat dari mana dia? Oh, dari sini. G3 kali X1. Oke. Ditambah apa lagi? Ditambah dengan G2 dikali G1 kali X1. Boleh nggak pakai Y1 dulu? Boleh. Berarti X1 kali G1 ditambah kali G2. Gitu ya. Jadi dia harus berurutan. Nah, biar gampang karena inputnya sama X1, tinggal kayak gini nih tadi. Nih, kayak gini ya. G1 kali G2 kali X1. Langsung keluar di sini kan. Sama nih. Sama. Oke. Ya, biar gampang ya. Nah, kalau zero function dan false, saya kira ini tidak perlu saya jabarkan lebih lanjut. Yang jelas, zeros and false ini lebih kepada bagaimana kita ingin mengatur kestabilan pengendalian proses ya. Zeros dan false ini bisa kita setting di alat ya supaya sampai ketemu dengan kondisi yang lebih stabil ya. Mungkin ini silakan nanti dipelajari sendiri, tapi ini tidak menjadi sesuatu yang bisa dipakai ketika kalian lulus sebagai operator nanti ya. Kalau operator nggak perlu, tapi sebagai programmer ini perlu. Sebagai contoh sedikit, misalkan teman-teman,
Saya punya function G, yang kayak tadi G. Ini kan G nih. Ini kan G, G, G. Semua function ya, fungsi pengendalian proses. Dia adalah S plus 3 dibagi S kuadrat tambah 3S plus S2. Ini berarti ada S gini, artinya Laplace nih. Oke, ini Laplace. Nah, karena fungsi kuadrat, maka kita bisa keluarkan jadi S plus 1, S plus 2. Oke. Nah, supaya dia jadi 0, nih, S plus 3 supaya jadi 0, berarti kan S-nya harus berapa? Minus 3. Ya kan? Bener nggak? Jadi kalau S tambah 3 supaya jadi 0, maka dia adalah S-nya minus 3. Kalau dia 0, apa artinya? 0 dibagi sesuatu, maka GS-nya jadi 0. Apa itu 0 artinya? Dia stabil. Gitu maksudnya teman-teman ya. Sekarang pole sama dengan S sama dengan min 1. Kalau dia S-nya adalah min 1, lihat di bawahnya. Lihat di bawahnya. Ya. S plus 1 supaya jadi 0 gimana? Berarti S-nya harus minus 1. Atau boleh S-nya harus minus 2. Jadi salah satunya 0, berarti kan sesuatu dibagi 0 menjadi tak hingga. Ketika G-nya tak hingga, berarti dia menjadi apa? Makin tidak stabil. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau mau stabil, zero-nya ini atasnya maksudnya apa tuh namanya? Pembilang ya. Pembilang dan penyebut. Ini pembilang, ini penyebut. Nah, atas dan bawah. Kalau mau stabil, ini harus nol. Tapi kalau dianya tidak stabil, berarti bawahnya menjadi makin nol. Gitu ya. Nah, bagusnya adalah numerator atau pembilang itu sama dengan yang bawah atau dia lebih kecil. Ya, kalau dibalik, nah nanti ininya makin tidak stabil. Kalau sama, berarti dia satu. Kalau dia lebih kecil, ya sampai dengan nol misalkan, berarti dia makin mendekati ke kestabilan. Ya, oke, ini mungkin nggak usah saya bahas. Think simple to solve big things. Kalau ngelihat rumus-rumus tadi, kayaknya pusing ya. Banyak banget rumus-rumus yang kita harus lihat. Tapi sebetulnya itu semua adalah hanya program, program komputer ya. Program komputer yang kita buat berdasarkan analisa dynamic behavior sebetulnya. Nah, itu menggunakan Laplace transformation yang tadi saya ceritakan sebelumnya ya. Dan Laplace transformation ini tidak perlu dihafal karena dia ada di tabel. Tinggal ngelihat di tabel, mencocokkan, maka kita tinggal masukkan ke penyelesaian rumus Laplace-nya. Jadi tidak perlu pusing ya untuk menghafal masing-masing Laplace. Karena banyak banget nih ya. Kayak gini-gini kan harus dihafal, wah capek juga ya. Tapi yang penting tahu caranya sebetulnya. Ini kan nggak perlu dihafal nih. Ya, ini nggak dihafal, tinggal ngeliat doang. Baik, intinya bahwa pengendalian proses yang kita buat dalam rangka ada perubahan-perubahan atau dynamic behavior itu harus direspons oleh si pengendalian proses. Misalkan ada feed atau umpan yang masuk berubah, bisa berubah flow-nya, bisa berubah temperaturnya, ataupun ada disturbance tadi ya. Disturbance juga bisa berubah tuh teman-teman. Temperaturnya berubah, misalkan kondisi-kondisi tekanan berubah dan lain-lainnya, sehingga akan memberikan efek nggak terhadap pengendalian proses unit yang kita mau. Kalau iya, maka kita bisa analisa menggunakan dynamic behavior model. Nah, modelnya biar gampang menggunakan Laplace transformation. Nanti keluarnya grafik kayak gini nih, keluar grafik. Nah, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Tadi yang baru masuk siapa tadi? Halo? Tadi yang telat siapa? Saya Pak mau. Siapa tuh? Vicky, Siapa? Vicky. Fikri Haikal ya? Oke, oke. Bentar. Fikri Haikal, oke. Sudah ya. Ahmad Dhani belum ada ya? Oke, kalau nggak ada, Pak, izin Pak, Ahmad Dhani itu teman saya di angkatan 2020. Terus katanya tadi dia bilang kalau dia itu cuma mau ikut buat ngelengkapin data apa pelajaran yang kekurangan buat nyusun TA Pak, katanya gitu doang.
Oh, I see. Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Mm-mm. Bukan buat nilai ya, berarti ya. Bukan, Pak. Oke. Ya. Baik. Eh, Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan sedikit share sedikit supaya nanti kalian ketika TA-nya bisa gampang menyelesaikan dengan mudah ya. Saya mau tanya, ketika dulu pernah nggak saya belajarin tentang simbologi untuk pengendalian proses? Pernah belum, teman-teman? Sepertinya belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Nah, kalau belum saya akan mau sharing sedikit supaya nanti pas pengerjaan tugas akhirnya jadi gampang ya. Yang ini belum ya? Belum pernah ya? Belum, Pak. Baik, kita sedikit saja supaya TA-nya tergampang ya. Jadi namanya ada Instrumentation System and Automation atau ISA Symbology ya. Teman-teman, ketika kalian nanti membuat tugas akhir yang berupa perancangan pabrik misalnya, maka mau nggak mau kalian harus menggambar eh, pengendalian prosesnya. Ya, berarti kalian harus menggambarkan bagaimana sistem pengendalian proses terhadap unit-unit yang di dalam pabrik kalian. Nah, yang sebelumnya saya pernah cerita bahwa paling nggak ada 3 poin ya. Harus ada sensor, harus ada controller, harus ada satu lagi adalah aktuator. Jadi sensor adalah yang mengukur ya, mengukur parameternya atau variabelnya. Controller berfungsi untuk tadi mengolah data, kemudian dia membandingkan dengan set point. Kalau ada perbedaan antara set point dan juga data pengukuran dari sensor, maka dia harus memberikan perintah kepada aktuator. Nah, kalau aktuator sih kebanyakan valve ya bentuknya, ya. Tapi bisa juga bentuknya yang lain, misalkan kompresor, pompa, ataupun VFD atau Variable Frequency Drive atau juga VSD atau Variable Speed Drives ya. Jadi ada 3 ya, sensor, controller, dan aktuator. Sensor itu biasanya yang sering sih ada 4 ya, namanya ada Big Four. Ada sensor apa tuh? Temperatur, pressure, ada lagi flow, gitu ya. Satu lagi apa ya? Pressure, oh level, sama level. Jadi temperatur, pressure, flow, dan level. Itu yang namanya the Big Four. Nah, sensor itu memberikan data ke controller. Kontrolnya bisa nanti pressure controller, bisa temperatur controller, bisa level controller, bisa flow controller gitu ya. Kalau ada indikatornya, maka dia akan dituliskan sebagai misalkan apa? Pressure indicator controller misalnya. Kalau temperatur menjadi temperatur indikator controller dan seterusnya. Kalau itu yang full pengendalian proses, tapi kalau hanya sebagai indikator ya bukan pengendalian proses, tapi hanya instrumen untuk digitalnya, untuk visualisasi, yaitu mungkin cukup hanya temperatur indikator, pressure indikator, level indikator dan seperti itu ya. Baik. Nah, dalam hal penggambaran tersebut bisa jadi orang berbeda-beda. Ada yang pakai standar Jepang, ada standar misalkan Eropa, ada standar Amerika dan lain-lainnya. Nah, masalahnya adalah gambar ini harus bisa dibaca oleh para engineer di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu kita harus mengacu kepada salah satu yang standar, gitu ya. Saya lebih suka yang ini, ISA, karena ini lebih gampang dipahami, gampang diikuti, dan juga banyak dipakai di seluruh dunia. Oke, bagaimana caranya kita lihat ya. ISA ini sebenarnya salah satu organisasi ya yang membuat suatu sistem standar tentang instrumentasi, sistem dan otomasi. Kemudian simbol-simbol ini sudah disepakati dan bisa digunakan oleh orang-orang yang bergerak di bidang keteknikan, baik teknik kimia misalkan ya, teknik elektro, teknik mesin, dalam hal penggambaran. Contohnya seperti ini, teman-teman. Namanya PNID, bukan PID.
Kalau PID kan proporsional integral derivatif ya. Kalau PNID bukan. Itu adalah piping and instrumentation drawing. Jadi ada N-nya tuh. Jadi P N I D. Bukan PID, beda lagi ya. Oke, ini contohnya begini. Misalkan ini ada garis tebal, ini garis tipis. Itu pasti ada bedanya, ada maksudnya gitu ya. Kemudian ada ini gambar apa? Gambar valve pneumatik. Ini gambar valve tapi dia pakai motor atau menggunakan listrik ya. Kemudian di sini ada tulisan FT. Apa itu FT? Ada angkanya. Ini ada FIC, ada angkanya, ada garisnya, ada lingkaran, ada kotak. Ada lagi garis yang menggunakan lingkaran kecil-kecil seperti ini. Apa ini? Ada TIC, tapi nggak ada garisnya tuh, kosong. Kalau ini kan ada garisnya ya. Ada yang lurus, ada yang putus-putus. Kok beda nih? Terus ini ada yang garisnya dash line. Ini kok double slash misalkan. Nah ini ada yang bisa baca ini nggak teman-teman? Sudah bisa? Ada yang ngerti cara bacanya nggak teman-teman? Kalau belum, kita lihat teman-teman ya. Lihat pertama adalah simbol lingkaran. Lingkaran ini sebetulnya secara umum maksudnya adalah instrumen pengukuran. Ya, instrumen pengukuran itu bisa jadi sensor, detektor, juga transmitter sebagai satu paket, gitu ya. Nah, jadi kalau kalian lihat ada gambar lingkaran, ini karena saya perbesar jadinya lingkarannya nggak terlalu smooth ya. Tapi lingkaran maksudnya. Nah, kalau ada garis di tengah satu begini, namanya adalah di lokasi control room. Kalau garisnya dua, maka dia auxiliary. Kalau dia dikosongin gini, nggak ada garisnya, dia di field atau di lapangan ya. Kalau dia garisnya putus-putus, dia not accessible. Oke? Jadi ini tergantung lokasinya berarti. Dia adalah alat pengukuran ya, tetapi tergantung lokasinya di mana. Oke? Sekarang ada lagi tadi lingkaran, tapi dikasih kotak sekarang. Ada kotak ya, dan sama kayak tadi ada garis tengah satu, ada yang kosong, ada yang garisnya putus-putus, bahkan ada yang menggunakan ini nih, tadi ada square root ya. Nah, kalau ada garis kotak seperti ini, itu artinya apa? Instrumen dia juga punya alat untuk menampilkan datanya atau visualisasi atau display. Jadi kelihatan angkanya. Kalau pressure-nya 10 bar, kelihatan tuh angkanya 10 bar gitu ya. Temperaturnya 100 Celcius, kelihatan 100 Celcius dan seterusnya gitu ya. Dan ini satu alat yang digabung dia. Ada pengukuran dan juga ada displaynya. Jadi kalau misalnya tadi temperatur menjadi dia TI gitu ya. TI, TIC misalkan gitu ya. Nah, sama kayak tadi, kalau garisnya satu, lokasinya di control room. Kalau kosong, lokasinya di lapangan atau di field. Kalau putus-putus seperti ini, berarti dia not accessible. Kalau ada garis ini, berarti dia di control room, tapi menggunakan ada algoritma atau rumus. Rumus yang mana? Yang tadi, teman-teman. Yang tadi yang transformasi Laplace. Yang tadi 1/s+1, nanti A dibagi S+1, ada 1/s² ditambah S tambah 1 gitu ya. Itu yang tadi yang kita bahas di awal. Nah, rumus-rumus ini kita akan gunakan di alat atau instrumen untuk pengendalian proses ya. Nah, ini bukan lingkaran tapi segi 6. Segi 6 gitu ya. Sama kayak tadi, ada ya garis tengahnya satu, ada yang dua, ada yang kosong, ada yang garis putus-putus. Nah, kalau dia segi 6, dia adalah computer function atau fungsi komputer. Artinya berarti controllernya itu dia menggunakan komputer ya, seperti itu. Bukan controller biasa, tapi controller yang komputer. Nah, sekarang ini ada yang belah ketupat ya, kayak gambar IT ya. Belah ketupat dikasih garis kotak pula di sini. Ini apa ini? Berarti ini PLC, Program Logic Control ya. Programmable Logic Controller atau PLC.
Sama ada garis tengah satu, berarti control room, garis dua auxiliary, kosong di lapangan, putus-putus adalah not accessible. Oke, kalau valve, aslinya kan manual gini ya. Ada kayak pita gini, segitiga yang beradu. Dikasih garis seperti ini namanya manual valve. Kalau yang manual dikasih kotak kayak gini, ini kan manual dikasih kotak. Berarti dia menggunakan motor atau dinamo ya. Maka itu adalah electric valve atau valve listrik ya. Nah, bagaimana kalau yang manual begini dikasih gelembung udara gini? Ini kan gelembungnya nih. Inilah penampung udara dia. Jadi udaranya dia masuk ke sini untuk melakukan pengendalian proses. Maka ini namanya pneumatic valve. Yang sering dipakai untuk industri adalah pneumatic valve. Kenapa? Karena murah maintenance-nya, operasionalnya juga mudah ya, lebih mudah dibandingkan listrik. Seperti itu, seperti ini ya. Ini lebih tahan lama, jadi orang lebih suka pakai pneumatic valve. Tapi yang ini juga perlu ya buat maintenance ataupun yang lainnya ada manual valve. Oke, lanjut. Nah, ini pompa yang begini ya adalah namanya centrifugal pump. Dia lebih banyak dipakai di industri karena dia juga murah, mudah di maintenance, lebih gampang gitu ya. Kalau ada apa-apa diganti ataupun diperbaikinya juga lebih gampang. Tapi ini harusnya kurang tengah teman nih. Harusnya ke tengah-tengah sini nih tanda panahnya. Ini kurang atas sedikit gitu ya. Oke, sekarang masalah garis. Garis itu ada yang heavy solid, berarti ada yang garisnya tebal, ada yang garisnya tipis, ada yang garisnya putus-putus atau dash line, dan ada yang menggunakan slash atau garis double slash ataupun single slash. Kayak gini, teman-teman ya. Jadi kalau garisnya tebal, tebal gini, itu artinya isinya pipa yang isinya material. Jadi kalian nanti kalau bikin drawing atau gambar PFD, nggak perlu pakai warna-warni, cukup hitam putih. Tapi dibedain. Kalau garisnya tebal berarti dia isinya material. Kalau buat pengendalian proses, baik temperatur, pressure, flow, dan lainnya, untuk pengendalian proses jangan pakai yang tebal, cukup yang tipis, teman-teman. Kayak gini, garisnya tipis. Yang gini adalah apa? Proses connection, terutama yang analog ya. Kalau dia tipis dan garisnya putus-putus, itu adalah signal listrik. Kalau garisnya tipis, dikasih double slash begini, double slash, atau ini kan kelihatan ya, garis miring dua, berarti dia ada sinyal pneumatik. Yang kayak tadi adalah buat valve pneumatik ya, ataupun yang lainnya. Kalau ada garis, ada bulatan-bulatan kecil-kecil, itu dia adalah data link. Apa artinya data link? Artinya yang lewat sini hanyalah data-data saja, bukan sifatnya perintah ya. Jadi hanya berbagi data dia, kayak kabel USB lah, kayak gitu ya, kabel data. Kalau ada garis tipis dikasih tanda X kayak gini, itu adalah kapiler tube ya, tabung yang kecil ya, gitu. Kalau ada garis tipis dikasih huruf L atau lift gitu ya, itu adalah untuk hidrolik, sinyal hidrolik. Kalau garis tipis dikasih ganda kayak gini, itu adalah electromagnetic guided ya, atau sonic signal. Dia pakai pakai remote ya, kayak gitu. Oke, nah ini yang kita tetap pakai teman-teman ya. Kalau buat penggambaran PFD untuk tugas akhir, tolong diingat baik-baik karena seringkali tetap salah nih. Padahal saya udah jelaskin pada saat kuliah, tapi kalian tetap tidak lagi pakai. Ya tolong ya. Kalau pneumatik ya pakainya double slash. Kalau sinyal listrik ya pakainya putus-putus gitu ya. Kalau analog ya garisnya begini, gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang lanjut. Terus setelah tadi gambarnya ada lingkaran, ada garis tengahnya, ada kotaknya misalkan. Sekarang kita ada penulisan huruf. Lihat, ini ada kotak ya. Berarti dia ada indikator. Maka dia tulis I di sini, indikator. Ya, ini adalah identification letter. Ini artinya menunjukkan ini alat apa ini gitu maksudnya ya. Kalau FIC misalkan, F-nya adalah apa? Flow. I-nya apa? Indikator atau indicating ya. C-nya apa? Controller. Berarti dia adalah alat indikator flow dengan fungsi sebagai controller. Gitu ya. Tapi ada garis putus-putus berarti dia apa? Not accessible. Tag numbernya, nah buat apa nih tag number? Ini mah untuk memudahkan kalian
mengidentifikasi ini unit nomor berapa dia. Nanti dia ketahuan lokasinya di mana. Jadi kalian bisa memberikan nomor ya. Kan biasanya banyak tuh kalau di industri, nggak cuma satu ya. Flow-nya, temperaturnya, pressure-nya, itu banyak ya. Nah, masalah hurufnya gimana? Ini biar gampang menggunakan ini ada A, B, C, D, E, F sampai dengan Z gitu ya. Kalau yang sering kita lihat misalkan flow. Flow itu Pak F ya. F adalah flow rate. Nah, misalkan gitu ya. Kemudian kalau L apa? Level misalnya. Kalau P adalah pressure, T adalah temperature gitu ya. Nah, ada lagi yang tadi transmitter. Transmitter itu apa? Hurufnya T ya. Kalau T-nya di depan, maka dia adalah temperatur. Kalau T-nya adalah di belakang, dia adalah transmitter. Yang tadi, T besar. Yang tadi itu mana? Nah, ini dia. T, T besar. Berarti kalau yang depan itu artinya apa? Temperature. Yang di belakang ini adalah fungsi. Apa fungsinya? Transmitter. Ini FT. F adalah flow. Karena dia T-nya di belakang, ini bukan temperatur. Apa dia? Transmitter. Maksudnya apa sih? Gini teman-teman. Kalau di sini sensor ini sensor apa nih? Flow ya. Sensor flow ini pasti dia analog. Lah analog ini nggak bisa dibaca oleh komputer. Maka dia harus diubah dari analog menjadi digital oleh transmitter ini atau transducer. Dia jadi lihat deh, dari sinyalnya lurus doang nih, garisnya lurus, diubah menjadi sinyal putus-putus atau sinyal listrik. Lihat perubahannya, garis biasa, jadi garis putus-putus. Berarti dia berubah dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Kemudian dibaca oleh komputer di sini, tapi ada displaynya, ada kotaknya, maka dia ada I-nya. Kalau tadi dia flow, maka dia pun harus ikutan namanya flow indikator. Tapi fungsinya adalah sebagai controller. Maka dia FIC gitu ya. Ada angkanya. Terus dia ada garisnya putus, putus enggak lurus ya. Garis lurus. Di mana lokasinya? Di ruang kontrol atau control room. Yang ini enggak ada garisnya, berarti apa dia? Di field, di lapangan, dekat dengan alat gitu ya. Loh, kok ada garis seperti ini, square root? Apa artinya? Dia menggunakan program algoritma komputer gitu ya. Kemudian lihat di sini. Sini dulu ya, jangan ini dulu. Ini dia kan sinyal ini harus memberikan perintah. Kemana perintahnya? Kepada aktuator. Dalam hal ini adalah valve. Valve-nya apa? Oh, di sini ada valve-nya pneumatik. Kalau pneumatik berarti sinyalnya sinyal pneumatik nih, lihat nih. Double slash ya. Double slash. Kalau ini sinyal pneumatik, sedangkan komputer datanya sinyal listrik. Berarti sinyal listrik nggak bisa dibaca oleh si pneumatik. Maka kita bikin peubah Y di sini. Oke. Yang mau diubah adalah temperatur ininya ya. Ini adalah dibuka atau ditutup. Misalkan steamnya gitu ya. Maka dia di sini ada temperatur. Misalkan di sini Y. Kita lihat dulu. Y itu apa di sini Y? Y adalah relay. Relay, compute atau convert. Oh, berarti di sini ada relay. Dia relay dari sinyal listrik untuk menggerakkan pneumatic system. Pakai relay. Ketika dia buka, cetak gitu ya, nanti dia akan kebuka. Bilang tutup, maka dia akan ketutup. Dan seterusnya. Dia adalah garisnya putus-putus. Oh, berarti dia not accessible di sini, lihat. Berarti dia mungkin ada di kotak control atau box control ya. Nah, ini unik nih. Ini TIC, berarti temperatur indikator atau indicating controller. Dia ada garis kotaknya, lihat nih. Makanya dia ada indikator. Kalau nggak ada kotaknya, berarti ini hanya pengukur, alat measurement. Jangan pakai I nih, berarti TC. Kalau TC, maka nggak perlu pakai kotak. Kalau mau pakai kotak, berarti dia hanya I, ada TIC ya. Dia hanya ngasih data ke FIC. Maka garisnya menjadi putus-putus seperti ini. Sorry. Ada garis dikasih lingkaran kecil-kecil. Dan harus dikasih tanda panah. Maksudnya apa? Artinya datanya dari sini menuju ke kiri. Bukan dari FIC ke sana, tapi ini ke sini gitu ya. Hanya data loh ya. Nah, kalau yang lain kan nggak pernah dikasih panah ya sebetulnya ya, harusnya sih. Kenapa dikasih panah? Ini dikasih panah. Karena dia
arahnya dari sini ke arah sini. Ini kok nggak dikasih arah? Nggak usah, karena pasti dia akan datanya dikirim ke komputer. Ya. Ini apa nih garisnya? Ini adalah belah ketupat. Berarti dia adalah PLC, Programmable Logic Controller. Loh, dia kok berdiri sendiri? Iya, karena kalau valve elektrik biasanya dia pakai Programmable Logic Controller. Kapan dia nyala, kapan dia mati sendiri. Tanpa harus pakai nih, kayak controllernya langsung kayak gini, nggak usah ya. Dia cukup pakai komputer saja, selesai. Gitu ya. Ini juga ada nih, T, T. T yang besar depan adalah temperatur, T yang besar tapi di belakang adalah fungsi. Apa dia? Transmitter. Ya, berarti temperatur transmitter. Dari garis yang ini adalah analog, lihat garis lurus, diubah menjadi garis putus-putus seperti ini. Oke, sampai sini ngerti ya teman-teman untuk penggambaran ya. Nah, ini contohnya adalah kontrol destilasi. Ini di top produk ya. Kolom destilasi paling atas, ini keluarannya. Ada sensor nih, sensor quality control. Ada sensor lagi, sensor temperatur di sini ya. Berarti dia dicek. Ada lagi sensor apa? Sensor flow di sini. Ada sensor flow di sini. Ada sensor temperatur di sini. Ada sensor Q atau quality di sini. Semuanya controller. Tapi yang paling punya wewenang adalah flow. Makanya flow bisa memerintahkan kepada pneumatik. Kok garisnya putus-putus? Ya ini hanya penggambaran saja. Karena aslinya dari putus-putus dikasih TY. Supaya ke pneumatik yang kayak tadi. Ini kayak ini. TY ya. Putus-putus kasih TY maka dia ke pneumatik ya. Nih tapi gambarnya kecil susah. Contoh ya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Gampang ya kalau suruh gambar tugas akhir menggunakan pengendalian proses tadi. Ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup, silakan nanti istirahat. Minggu depan nanti ada ujian. Ujiannya tertulis, teman-teman ya. Nanti saya akan tanyakan dulu apakah offline atau kan online. Nanti kita lihat ya. Intinya adalah kalian silakan pelajari. Kalau ada yang masih bingung, silakan japri ke saya. Tanya ya. By WA saja silakan ya. Kalau mau di kampus juga boleh ketemuan, janjian dulu tapi kapan atau hari apa. Ya. Baik, teman-teman, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi minggu depan sudah dalam proses ujian. Ujiannya sampai mana? Mungkin Laplace nggak akan masuk, teman-teman. Laplace nggak masuk, blok diagram masuk ya. Kemudian analisis behavior masuk, paling simbologi sedikit masuk. Paling begitu ujiannya ya, nggak usah banyak-banyak lah. Ya, intinya adalah beberapa poin. Yang penting kamu paham bagaimana filosofi, bagaimana prinsip kerja perancangan pengendalian proses, bagaimana menganalisanya, ya, dan bagaimana menggambarkannya. Saya kira itu yang penting ya. Baik, saya kira sudah cukup. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Terima kasih, Pak. Yo.